Setelah menyelesaikan kelas bahasa Rusianya, Bet diajak bergabung ke dalam sebuah pesta bersama teman-temannya. Kekalahannya membuat Bet menjadi sedikit nakal. Ia mabuk juga melakukan seks bersama salah satu teman laki-lakinya. Esok harinya, ia mendapati teman-temannya sudah tidak ada di rumah itu. Bet melihat sebuah pesan yang tertempel di pintu kulkas yang mengabarkan bahwa teman-temannya pergi ke Cincinnati untuk menonton film. Dan mereka mengizinkan Bet untuk tinggal di rumah itu selama yang ia mau. Di sana, Bet tinggal sendirian. Ia terus-terusan minum alkohol sendirian di sana. Bahkan ia tidak pulang selama beberapa hari. Ia mengabari Alma bahwa ia baik-baik saja dan ia masih belum akan pulang malam itu. Bet juga mengatakan bahwa ia bersama laki-laki dan Alma tidak keberatan dengan hal itu. Adegan berlanjut dengan kelulusan Bet dari sekolahnya. Meskipun ia sering bolos, namun akhirnya Bet bisa lulus dari sekolahnya. Kelulusan Bet sangat disambut bahagia oleh Alma. Mereka bahkan merayakannya dengan minum bir bersama di rumah. Alma memberikan sebuah hadiah kepada Bet atas kelulusannya. Sebuah gelang yang bertuliskan "With Love from Mother." Menjadi sebuah hadiah yang sangat berkesan untuk Bet. Alma mengatakan bahwa mungkin Bet akan sibuk mengikuti pesta kelulusan setelah ini. Namun Bet menjelaskan jadwal turnamennya yang sangat padat dan artinya ia hanya harus banyak berlatih. Adegan berlanjut di pesawat saat Bet dan Alma sedang terbang menuju Meksiko untuk mengikuti kejuaraan catur di sana. Saat Bet tengah membaca bukunya, Alma menceritakan mengenai sahabat penanya. Alma mempunyai sahabat pena di Meksiko yang berhubungan dengannya, bahkan hingga ia bersuami. Ia mengatakan bahwa pria itu yang bernama Manuel akan menemuinya dan Bet yang di bandara nanti. Alma mengakui bahwa ia sangat senang akan bertemu langsung dengan Manuel. Bet lalu menyadari bahwa itulah alasan Alma ingin cepat-cepat berangkat ke Meksiko. Sesampainya di sana, benar saja bahwa Manuel menjemput mereka menggunakan mobilnya. Beberapa hari setelahnya, Bet mengunjungi arena turnamen catur yang akan ia ikuti. Di sana, ia akan kembali bertemu dengan Matt dan Mike. Matt mengatakan bahwa ia sudah berhenti bertanding, namun Mike masih terus aktif di permainan catur. Mereka lalu menanyakan mengenai teman baru Alma yang mereka lihat. Bet lalu menjelaskan bahwa pria itu yang akan selalu siap menjemput Alma kapanpun. Alma bahkan pulang dini hari akhir hari itu selama di Meksiko. Bet menebak bahwa Alma dan Manuel pasti sudah berkencan. Padahal suami Alma tengah ada di barat dan sedang tidak bisa pulang. Scene beralih ke kamar Alma di mana Alma tengah berdandan sementara Bet tengah membaca buku catur. Alma menawari Bet untuk ikut bersamanya pergi dengan Manuel. Namun Bet menolaknya karena ia harus bersiap untuk turnamen caturnya besok. Alma terus membujuk Bet karena hidupnya bukan selalu tentang catur. Bet juga membutuhkan waktu untuk istirahat dan melupakan catur sejenak. Namun Bet tetap saja teguh pada keputusannya untuk tidak ikut. Adegan berlanjut dengan Bet yang berjalan-jalan sendirian di taman di tengah gerimis. Dia berjalan sambil meminum bir. Sebuah ingatan mengenai pesan Mr. Sable terputar di kepalanya. Terlihat Bet kecil dan Mr. Sable yang tengah bermain catur bersama sambil Mr. Sable terus memberikan pesan kepada Bet. Scene beralih ke Bet yang masuk ke sebuah kebun binatang. Di sana ia duduk melihat beberapa ekor kera. Bet juga melihat Borgov dan keluarganya di sana. Tak lama kemudian ia meninggalkan tempat itu. Malam harinya, saat Bet sudah berbaring di ranjangnya, datang Alma yang baru saja pulang dari kencannya. Alma mengatakan bahwa ia terkena virus dan kemungkinan tidak bisa datang melihat Bet bertanding. Alma meminta Bet untuk menceritakan pertandingannya nanti setelah ia selesai kepada Alma langkah demi langkah yang diambil Bet. Bet pun mengiyakan. Esok harinya saat pertandingan, Bet pun dimulai. Beberapa berita mulai menyiarkan berita tentang Bet. Seorang gadis 17 tahun yang hebat dalam bermain catur. Pertandingan pertama berhasil ditaklukkan oleh Bet. Dan seperti janjinya, ia bercerita kepada Alma setelah selesai bertanding. Pertandingan Bet terus berlanjut dan Alma terus saja melewatkan pertandingan Bet. Alma memilih untuk pergi bersama Manuel daripada melihat pertandingan catur Bet. Satu demi satu lawan Bet berhasil Bet kalahkan. Berita lokal terus menyiarkan kesuksesan Bet sepanjang turnamen di Meksiko itu.
Adegan berlanjut ke Beth yang menghampiri Alma di balkon kamarnya. Beth mendapati Alma tengah merokok di sana dan menanyakan mengapa Alma tidak pergi hari itu. Alma menjawab bahwa Manuel pergi dalam waktu yang lama dari Meksiko. Beth terus merasa sedih atas kesedihan yang dialami Alma. Beth berusaha menghibur Alma dengan menawarinya untuk makan malam bersama dan pergi ke tempat yang Alma tahu bersama-sama. Siang itu juga, Beth bertanding dengan seorang pria bernama Georgie Giraffe. Permainan itu memakan waktu hingga 5 jam dan kelihatannya cukup menguras konsentrasi keduanya. Giraffe menyarankan Beth untuk menunda permainan mereka hingga esok pagi. Beth pun menuruti saran Giraffe. Mereka akhirnya menunda permainan mereka hingga besok. Sebelum pergi, Beth dihentikan oleh Giraffe. Ia menanyakan mengenai sebuah bioskop yang bisa dilihat dari dalam mobil di Amerika. Tidak merespon banyak, Beth segera pergi meninggalkan Giraffe. Esok paginya, Beth terlihat sudah siap dan mencium kening Alma sebelum pergi ke pertandingan. Beth kembali bertemu Giraffe dan melanjutkan permainannya kemarin. Entah apa tujuannya, Beth bermain sambil berjalan-jalan mengitari arena pertandingan catur yang masih sepi. Hal itu sepertinya mengacaukan fokus Giraffe dan membuat Giraffe akhirnya menyerah dari Beth. Setelah menang, Beth kembali menghampiri Giraffe dan kembali membahas bioskop drive-in yang kemarin ditanyakan Giraffe. Mereka kemudian membahas mengenai strategi catur yang baru saja dilakukan. Giraffe mengungkapkan keinginannya untuk menjadi juara dunia di usia 16 tahun. Sebelum pergi, Beth sempat mengatakan bahwa Giraffe adalah lawan terbaiknya. Beth sempat mampir ke meja catur Borgov dan lawan terakhirnya untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari papan catur Borgov. Setelahnya, ia pergi menghampiri Alma yang rupanya sedang bermain piano di lobi hotel. Disaksikan beberapa orang di sana. Alma terlihat senang karena bisa bermain piano di depan banyak orang. Riuh tepuk tangan segera menyambut Alma setelah ia selesai bermain piano. Alma lalu mengajak Beth untuk makan. Sebelum pergi, Beth melihat di papan bahwa lawan selanjutnya adalah Borgov. Malam itu akhirnya mereka berdua makan di dalam kamar. Keesokannya, Beth sudah siap untuk bertanding melawan Borgov. Ia masuk ke dalam lift untuk menuju arena bertandingnya. Di sana ia satu lift bersama Borgov dan 2 anak buahnya. Mereka sepertinya tidak menyadari kehadiran Beth di sana karena terang-terangan mereka membicarakan tentang Beth. Setelah sampai, mereka pun keluar. Beth langsung dihampiri oleh Matt dan Mike. Beth meminta agar keduanya menyediakan kursi untuk Alma. Namun sepanjang pertandingannya, Beth tidak melihat kehadiran Alma. Pertandingan antara Borgov dan Beth berlangsung sangat sengit mengingat Borgov merupakan pemain catur terbaik di Rusia dan merupakan juara dunia. Borgov menyajikan strategi bermain catur yang sangat teknis dan menyuguhkan tantangan yang luar biasa untuk Beth. Beth sempat melihat kursi Alma yang masih saja kosong di sana. Pada akhirnya, Beth kalah dengan Borgov. Sampainya di kamar, ia segera meluapkan emosinya dengan menceritakan permainan itu kepada Alma yang tengah terbaring di ranjang. Beth menjelaskan bahwa sepanjang itu ia melihat wajah Borgov. Ia tidak melihat pun keraguan ataupun kelemahan di sana, karena setiap langkah yang diambil Borgov selalu pasti dan jelas. Beth berkata bahwa ia senang karena Alma tidak ada di sana melihat pertandingan itu. Setelah bercerita, Beth menyadari bahwa tidak ada respon sama sekali dari Alma. Ia lalu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa Alma telah tewas. Belakangan diketahui bahwa Alma meninggal karena penyakit hepatitis yang terburuk oleh kebiasaan minumnya. Ia lalu meminta seorang petugas hotel untuk menghubungi Mr. Whitley di Denver. Setelah Beth terhubung dengan Mr. Whitley, ia mengabarkan kematian Alma. Seperti biasanya, Mr. Whitley sangat dingin merespon. Ia bahkan tampaknya tidak peduli dengan Alma. Ia meminta Beth untuk mengurus jenazah Alma. Ia juga mengatakan bahwa ia sedang kekurangan uang dan tidak bisa membantu Beth. Beth akhirnya pulang tanpa Alma duduk di sampingnya. Sebelum pulang, Beth sempat membeli pil penenangnya yang biasa dia beli dengan bebas di Meksiko. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 5. Beth akhirnya sampai di rumahnya yaitu di Kentucky. Namun ia tidak lagi bersama dengan Alma. Belum lama ia masuk rumah, telepon rumahnya berdering. Beth segera mengangkatnya dan rupanya itu telepon dari Belty.
Ia mendengar kabar bahwa Bet menyerah kepada Borgov di Meksiko. Belting mengatakan bahwa selama libur musim panas ia akan berada di Lexington dan ia menawarkan untuk menjadi pelatih Bet. Meskipun Belting menyadari bahwa Bet lebih hebat dari dirinya, namun menurut Belting untuk menyerang orang Rusia, Bet membutuhkan bantuan. Bet pun menerima bantuan Belting itu. Tidak lama setelah telepon ditutup, Belting datang membawa satu kardus buku mengenai catur. Di dalam, Belting menyerahkan satu persatu buku yang ia bawa. Namun sebagian besar buku itu sudah Bet baca. Keduanya lalu melanjutkan diskusinya membahas catur dan permainan-permainan yang sudah Bet lakukan. Belting mencoba memberikan masukan-masukan lain serta strategi-strategi baru dalam bermain catur kepada Bet. Setelah selesai, mereka kemudian makan bersama. Namun belum sempat memakan makanannya, Belting pamit pulang. Ia meninggalkan papan catur dan buku-bukunya di sana serta membawa sandwich yang Bet buatkan untuknya. Belting mengatakan bahwa ia akan kembali lagi besok pagi dengan membawa lebih banyak buku. Setelah Belting pulang, Bet membereskan buku-bukunya. Saat hendak naik ke kamarnya, Bet mengurungkan niatnya itu. Ia lalu menyalakan televisinya dan duduk di sofa sambil menutup tubuhnya dengan selimut. Esok harinya, Belting kembali ke rumah Bet dan bermain catur bersama. Saat Belting meminta izin untuk ke toilet, Belting melihat pil penenang di sana. Setelah keluar, Belting melihat Bet yang tengah menari-nari dengan iringan musik di radio yang agak keras. Bet lalu mengajak Belting untuk bermain catur bersama. Malam harinya, Belting pulang meninggalkan Bet sendirian. Malam itu, Bet beristirahat di kamar Alma. Di sana, ia mengambil sebuah rokok sambil membaca buku. Beberapa hari setelahnya, Belting menjadi rutin datang ke rumah Bet untuk mengajari Bet bermain catur. Di suatu malam saat tengah bermain catur, Belting mengatakan bahwa ia akan pindah dari hotel ke apartemennya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan bisa sering mampir karena dia mengambil kelas malam dan harus bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Bet lalu mengatakan bahwa Belting bisa tinggal bersama Bet di rumahnya tanpa membayar. Akhirnya, sejak hari itu, Belting tinggal bersama Bet. Mereka sepertinya menjalin hubungan asmara sejak saat itu juga. Adegan berlanjut dengan Bet yang sedang berada di sebuah toko pakaian. Di sana, Bet bertemu dengan teman SMA-nya, yaitu Margaret. Meskipun hampir tidak mengenalinya, keduanya akhirnya berbincang mengenai kehidupan yang mereka jalani. Margaret sudah menikah dengan Mike dan mempunyai seorang putri. Margaret juga mengikuti kabar Bet tentang perjalanan karir caturnya. Setelah berbincang, mereka akhirnya kembali berpisah. Scene berlanjut dengan Bet dan Belting yang tengah mencuci piring sambil membicarakan mengenai catur. Setelah selesai, Belting membahas sebuah majalah Lexington yang memuat berita dan foto Bet. Belting mengetahui bahwa berita dan foto tersebut ditulis oleh Townes. Dia berpikir bahwa Bet dan Townes memiliki hubungan spesial saat itu. Bet menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Belting lalu mengungkapkan bahwa ia menunggu Bet pulang selama ini, dan Bet merupakan alasan Belting merapihkan giginya. Namun dengan cepat, Bet mengalihkan pembicaraan Belting. Bet kembali membahas catur. Obrolan mereka selesai saat Belting mengajak Bet untuk bermain catur. Esok harinya, Bet pergi ke sebuah toko untuk membeli sesuatu. Ia lalu melihat majalah catur sejenis yang pernah ia curi waktu kecil. Saat hendak membayar, pria pemilik toko menanyakan apa Bet tidak mau mencurinya lagi. Rupanya aksi pencurian majalah Bet kecil dulu diketahui oleh pemilik toko. Saat pemilik toko memberikan kembalian Bet, Bet menolaknya dan meminta pemilik toko itu untuk menyimpan uang itu sebagai ganti majalah yang ia curi. Kembali ke rumahnya, Bet bermain catur bersama Belting lagi. Namun karena Bet lagi-lagi mengalahkan Belting, Belting mengakhiri permainan itu dan masuk meninggalkan Bet. Saat Bet masuk, ia mendengar suara radio dari dalam kamar Belting. Ia pun masuk ke dalam kamarnya sendiri dan membaca majalah yang ia beli tadi di toko. Esok paginya, saat Bet telah menyiapkan sarapan untuk Belting, Belting datang dengan membawa kopernya. Belting mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah Bet dan pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan kampusnya. Belting merasa bahwa ia sudah mengajarkan seluruh yang ia ketahui mengenai catur kepada Bet yang memang tidak banyak. Ia sepertinya merasa bahwa kemampuan catur Bet jauh lebih tinggi di atas Belting.
Beth berusaha meyakinkan Baltic bahwa Baltic telah mengajarkan banyak sesuatu kepadanya. Di sana Baltic menjawab bahwa selama tinggal bersama Beth, ia menyadari bahwa sebenarnya ia tidak menyukai catur. Ia lalu memberikan sebuah buku kepada Beth dan menjelaskan sedikit mengenai tokoh yang diceritakan di dalam buku itu yang menurutnya memiliki kemiripan dengan Beth. Ia juga membawakan pil yang biasa Beth konsumsi dan berusaha memperingatkan Beth untuk berhati-hati. Setelahnya, Baltic pun pergi meninggalkan Beth. Scene beralih ke tahun 1967, di mana ia mengikuti turnamen catur di Ohio. Untuk pertama kalinya, Beth mengikuti kejuaraan itu tanpa kehadiran Alma, seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Ia pun menelan pil penenangnya sebelum tidur untuk bermain catur di langit-langit kamarnya. Keesokannya saat Beth tiba di tempat pertandingan caturnya, ia disapa oleh Benny Watts. Rupanya ia ikut dalam turnamen itu. Benny sempat membahas pertandingan Beth dan Borgov. Setelahnya keduanya segera mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Turnamen hari pertama pun dimulai. Hari kedua, turnamen kembali dimulai dan keduanya, Benny dan Beth sama-sama berhasil mengalahkan lawan mereka kembali. Setelah selesai, Beth menggunakan waktunya untuk membaca buku yang berjudul Pembukaan dan Taktik Benny Watts. Di hari ketiga, Benny dan Beth masih belum bertanding. Mereka masih bertanding melawan lawan mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka berdua menang dan akan main bersama-sama di turnamen selanjutnya. Adegan berlanjut saat Beth tengah berjalan-jalan di taman. Ia mendapati Benny tengah diwawancarai oleh seorang anak muda. Beth sedikit mendengarkan obrolan mereka. Saat Beth hendak pergi, Benny menyadari kedatangan Beth dan menyusulnya. Mereka lalu berjalan bersama sambil berbincang. Benny menawari Beth untuk ikut dengannya di acara himpunan mahasiswa di mana mereka akan minum dan bermain catur cepat. Namun Beth menolak ajakannya dengan alasan bahwa ia harus membaca buku Benny dan tetap bugar. Persis apa yang dikatakan Benny tadi dengan laki-laki remaja yang mewawancarinya. Malam harinya, Beth keluar dari kamar asramanya. Rupanya ia hendak membeli segelas kopi. Di sana ia bertemu dengan Benny dan dua pria lain. Benny memanggil Beth dan memperkenalkan dua temannya itu kepada Beth. Mereka adalah Weiss dan Friedman. Benny meminta pendapat Beth mengenai permainan catur yang sedang mereka lakukan bersama. Setelah Beth memberikan pendapatnya, Beth pun pamit pergi. Namun Benny mengajak Beth untuk bermain catur cepat atau yang lain. Beth menolak karena ia kesananya ingin membeli kopi dan kembali belajar. Benny lalu mengatakan bahwa Weiss akan membelikannya kopi untuk Beth. Benny lalu mempersilahkan Beth duduk di sana. Keduanya lalu sepakat untuk bermain catur cepat dengan taruhan sebesar $5. Beberapa kali Beth kalah, namun ia terus bermain bersama Benny dan menguras isi dompetnya. Keduanya bermain catur cepat itu berkali-kali. Setelah selesai, Beth kembali ke kamar asramanya dan beristirahat sambil memakai mantel Alma. Besok paginya, Beth terlihat duduk sendirian di taman memperhatikan orang-orang berlalu lalang di sana. Tak lama kemudian datang Benny dan mengajaknya berbincang. Benny meminta maaf atas kejadian semalam karena ia tidak berniat untuk menipu Beth dengan mengajaknya bermain catur cepat. Adegan beralih ke turnamen Beth dan Benny esok harinya. Di sana, Beth akhirnya berhasil mengalahkan Benny Watts. Setelah selesai bertanding, keduanya pun minum bir bersama. Mereka saling berbincang mengenai kejuaraan catur lain yang mungkin bisa Beth ikuti. Benny membujuk Beth untuk mengikuti kejuaraan di Rusia untuk kembali bertanding dengan Borgov yang sebelumnya berhasil mengalahkannya. Benny juga mengatakan bahwa ia bisa mengajari Beth untuk meningkatkan kemampuan Beth dalam bermain catur. Awalnya Beth pesimis bisa mengalahkan orang Soviet yang terkenal tidak terkalahkan. Namun dengan bujukan dan dorongan semangat dari Benny, Beth akhirnya bersedia untuk mengikuti turnamen di Moskow. Dan film pun bersambung. Setelah sepakat untuk ikut Benny ke New York dan tinggal bersamanya, Beth pun berangkat bersama Benny menggunakan mobilnya. Keduanya tampak menikmati perjalanan mereka sambil bernyanyi bersama mengikuti lagu yang terputar di mobil. Mereka bahkan bermain catur bersama tanpa menggunakan set catur. Mereka hanya menggunakan imajinasi mereka untuk bermain catur bersama.
Sesekali mereka juga membahas strategi-strategi catur yang ada di buku. Singkat cerita, hari berganti malam dan keduanya akhirnya sampai di rumah Benny. Agak unik, rumah Benny ada di bawah jalan raya. Meskipun seorang pria, namun rumah Benny terlihat rapi dan bersih. Di sana, Beth melihat beberapa trofi kemenangan serta majalah-majalah yang memuat konten Benny Watch. Tak lama kemudian, Benny mengeluarkan kasur angin miliknya dan memompanya untuk digunakan tidur Beth. Namun Beth segera mengambil alih pekerjaan itu. Setelahnya, Benny masuk ke kamarnya meninggalkan Beth di ruang tamu. Esok paginya, Beth terbangun dan melihat Benny yang telah membuatkannya teh. Setelah mandi, Beth diajak Benny untuk mulai berlatih catur. Namun Beth meminta waktu untuk sarapan terlebih dahulu. Keduanya lalu bermain catur bersama sambil Benny memberikan ilmu-ilmu baru untuk Beth hingga malam datang. Begitu juga hari setelahnya, Beth terus belajar bermain catur bersama Benny dari pagi hingga petang. Malam harinya sambil beristirahat, keduanya berdiskusi mengenai catur. Benny benar-benar menyiapkan Beth untuk mengikuti turnamen di Paris. Suatu malam saat Beth hendak menyiapkan kasur anginnya, terdengar suara ketukan pintu. Rupanya beberapa teman Benny datang berkunjung. Mereka adalah Hilton Wexel, Arthur Levertov, juga seorang wanita bernama Cleo. Beth dan Cleo lalu menyiapkan makanan sambil berbincang. Cleo menceritakan bagaimana ia mengenal Hilton dan Arthur. Ia mengatakan bahwa ia menemukan Arthur, Hilton, dan Benny yang tengah bermain catur. Cleo menjelaskan bahwa ia merasa terpesona dengan Benny. Dan saat itulah mereka saling mengenal. Rupanya Cleo adalah seorang model fashion. Cleo memberikan pendapatnya bahwa Beth tidak mungkin menjadi model karena Beth seorang wanita yang pintar. Sementara model adalah makhluk kosong yang diisi oleh warna dan tekstur dari lensa kamera. Setelah makanan siap, Beth dan Cleo segera memberikan makanan itu kepada teman-temannya. Benny dan temannya lalu mengajak Beth untuk bermain catur bersama. Beth melawan ketiganya, namun Beth malah menantang mereka untuk bermain catur cepat dengan taruhan $10. Benny sempat mengingatkan kekalahan Beth dulu dengan Benny, namun Beth tetap ingin mencobanya. Permainan catur cepat pun dimulai. Beth melawan Benny, Hilton, dan Arthur. Cleo yang tidak paham dengan catur hanya melihat mereka bermain saja. Permainan berlangsung sengit dan sangat cepat. Tidak disangka Beth berhasil mengalahkan ketiganya dan berhak mendapatkan uang $10 dari tiap lawannya. Beth mengajak mereka kembali untuk bermain. Beth memenangkannya lagi dan kembali mendapatkan $30. Belum puas, Beth mengajak mereka untuk bermain lagi. Akhirnya, Beth berhasil mendapatkan $90 dari 3 kali bermain bersama mereka. Itulah hasil pengalaman Beth selama ini. Saat mengajak Benny bermain lagi, Benny menolak. Adegan pun berlanjut saat teman-teman Benny pamit pulang. Cleo sempat berpesan kepada Beth agar mencarinya di Paris jika ia sampai di sana karena mungkin saja Cleo sedang berada di Paris. Setelah ketiganya pulang, Beth dan Benny pun beristirahat. Singkat cerita, Beth telah sampai di Paris dan tengah bersiap untuk mengikuti turnamen catur. Di sana ia bertemu dengan pemain-pemain catur hebat termasuk Borgov. Dijelaskan bahwa ada 6 pemain catur hebat yang akan bertanding selama 5 hari, di mana hanya ada 1 babak setiap harinya. Sebelum memulai turnamen, ke-6 pemain mengikuti konferensi pers terlebih dahulu mengenai kesiapan mereka mengikuti turnamen. Hari pertama, turnamen pun dimulai. Setelah selesai bertanding, Beth menggunakan waktunya untuk beristirahat sambil terus belajar. Malam harinya, Beth mempersiapkan dirinya untuk melawan Borgov. Namun saat tengah berlatih, telepon di kamarnya berdering. Rupanya Cleo yang menelepon. Cleo mengajak Beth untuk minum bersama di bar hotel tempat Beth menginap karena rupanya Cleo sudah berada di sana. Beth menolak karena besok pagi ia akan menghadapi babak final dan harus beristirahat. Namun karena tidak enak, akhirnya Beth menghampiri Cleo yang ada di bar. Beth mengatakan bahwa ia hanya akan minum 1 gelas saja dan akan kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun karena asik berbincang dengan Cleo, Beth akhirnya menghabiskan beberapa gelas minumnya. Tak hanya berhenti di sana, Cleo mengajak Beth untuk bergabung bersama orang pria yang dari tadi memperhatikan mereka. Keterlaluan Cleo.
Esok paginya, Beth kesiangan. Bahkan Beth terbangun karena pintu kamarnya diketuk oleh petugas hotel. Dengan gugup, ia segera bersiap dan meninggalkan Cleo yang masih tertidur di kamarnya. Tak lupa ia menelan 2 butir pil penenangnya dengan harapan ia bisa fokus bermain catur. Dengan tergesa-gesa, akhirnya ia sampai di arena. Puluhan flash kamera langsung menyerbunya. Ia pun segera menghampiri Borgov yang sudah siap di kursinya. Mereka segera memulai permainannya. Beth yang kehilangan fokusnya menjadi tidak bisa bermain dengan maksimal. Kepanikan tidak bisa ditutupi dari raut wajah Beth. Sementara Borgov dengan tenang terus melancarkan strateginya. Hingga akhirnya Beth menyerah dan harus kembali kalah oleh Borgov kedua kalinya. Sebelum pulang, Beth sempat berkomunikasi dengan Benny melalui telepon. Benny menanyakan rumor yang ia dengar bahwa Beth bertanding dalam keadaan mabuk. Benny bahkan menawarkan diri untuk menjemput Beth di bandara. Namun Beth mengatakan bahwa ia akan pulang ke Lexington dan ia ingin sendirian. Benny terus membujuk Beth agar pulang ke tempatnya karena Benny khawatir dengan kondisi Beth yang masih terpukul dengan kekalahannya. Meskipun Benny memperbolehkannya untuk mabuk di tempatnya, Beth tetap menolak untuk mendatangi Benny. Sesampainya di rumah, telepon rumah Beth berdering. Rupanya pengacara Beth yang mengurus sengketa rumah keluarga Whitley dengannya. Dia mengatakan bahwa Mr. Whitley tidak mau menandatangani berkas yang dibutuhkan, padahal sebelumnya Mr. Whitley mengatakan kepada Beth bahwa rumah itu boleh dimiliki Beth dan beliau bersedia menandatangani seluruh berkas yang ia butuhkan. Keesokan harinya, Mr. Whitley bersama pengacaranya datang ke rumah. Mr. Whitley rupanya mengingkari omongannya sendiri. Ia menginginkan Beth untuk keluar dari rumahnya dan menjual rumah itu. Beth lalu menawarkan untuk membeli rumah tersebut berapapun yang Mr. Whitley minta. Karena Mr. Whitley meminta $7.000, Beth pun setuju, namun uangnya akan dikurangi dengan biaya pemakaman Alma terlebih dahulu. Dasar laki-laki gak tanggung jawab. Akhirnya Mr. Whitley dan pengacaranya pun pergi. Scene berlanjut di mana Beth mulai mengemasi rumah yang sudah ia beli itu. Ia mulai mengepak barang-barang dan interior yang sudah usang untuk ia ganti dengan yang baru. Sepertinya uang Beth dari hasil turnamen catur yang ia kumpulkan dari dulu sangat cukup untuk melakukan apapun yang Beth inginkan. Suatu hari saat Beth baru pulang belanja, ia menemukan beberapa surat di lantai rumahnya. Ia membaca salah satunya dan rupanya surat itu berasal dari sebuah organisasi Kristen yang menawarkan bantuan kepada Beth untuk memfasilitasi Beth dalam mengikuti turnamen-turnamen catur. Beth lalu menelpon Benny untuk meminta pendapatnya mengenai tawaran tersebut. Benny lalu menjawab bahwa Beth harus mengambil tawaran itu karena bantuan yang akan diberikan lebih dari yang Beth bayangkan. Benny mengetahuinya karena ia juga pernah menerima tawaran itu 2 tahun yang lalu. Lagi-lagi Beth larut dalam kekalahannya yang membuat Beth terus mabuk-mabukan setiap hari. Ditambah lagi ia tinggal sendirian di rumah itu membuat hidupnya semakin parah. Suatu hari Beltik datang ke rumah Beth untuk mengunjunginya. Ia terus menggedor rumah itu namun tidak ada sahutan dari dalam. Townes pun akhirnya pergi. Tak lama kemudian, telepon rumah Beth kembali berdering. Telepon itu dari Ed Spencer yang hendak memastikan Beth bisa datang di turnamen Los Angeles. Keesokan harinya, Beth pun datang. Di sana ia disambut oleh Ed Spencer dan Beth langsung meminta aspirin kepadanya. Ia juga bertemu dengan Anita Parker, wanita yang ia kalahkan di turnamen pertamanya. Keduanya sedikit berbincang meskipun Beth tampak masih belum bisa mengenali Anita. Tak lama Ed Spencer kembali menghampiri Beth yang hendak menyalakan rokoknya. Spencer segera melarang Beth untuk melakukannya karena ada larangan merokok di sana. Beth akhirnya keluar dari tempat itu untuk merokok. Di luar ia bertemu kembali dengan Beltik. Beltik mengatakan bahwa ia datang untuk menemui Beth karena ia mencemaskannya. Beltik mengatakan bahwa Beth mungkin butuh bantuan untuk lepas dari kebiasaan mabuknya. Setelahnya, Beltik pun pergi meninggalkan Beth setelah Spencer keluar dan memanggil Beth. Beltik sempat mendoakan Beth agar ia berhasil di pertandingannya itu. Namun Beth malah pergi meninggalkan tempat tersebut. Beth pulang ke rumahnya dan mengurung dirinya di dalam.
Keesokan harinya, gedoran pintu rumah membangunkan Beth. Ia mengira bahwa itu adalah Baltic. Namun saat ia membuka pintunya, rupanya yang datang adalah Jalin, sahabatnya di panti asuhan dulu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 7. Pada episode ini, sedikit ke masa lalu, terlihat Alice membawa Beth untuk menemui Paul, yaitu ayah dari Beth. Di sana Alice bertemu dengan seorang perempuan yang tengah menggendong anaknya. Sepertinya perempuan itu adalah istri baru Paul. Alice meminta Paul untuk kembali pulang bersama ia dan Beth, karena Alice merasa bahwa ia tidak mampu lagi untuk mengurus Beth sendirian. Namun sayangnya Paul sudah memiliki keluarga baru dan tidak bisa kembali bersama mereka. Dari sanalah Alice akhirnya memutuskan untuk menabrakkan mobilnya sendiri dengan sebuah truk, membuat Beth melanjutkan hidupnya di panti asuhan. Kembali pada masa sekarang, di mana terlihat Jalin tengah melihat-lihat isi rumah Beth. Beth menyiapkan minuman untuk diberikan kepada Jalin sambil mereka berdua mengobrol. Jalin rupanya membawakan kabar kematian Mr. Sable di panti dan mengajak Beth untuk pergi ke upacara pemakamannya lusa nanti. Jalin menginap di sana dan malam harinya mereka kembali berbincang bersama. Jalin menceritakan kehidupannya setelah di luar panti. Ia rupanya telah menjadi seorang pengacara. Setelah Beth pergi meninggalkan Jalin di kamar mandi, Jalin menemukan pil penenang yang Beth simpan. Jalin mengetahui bahwa Beth masih mengonsumsi pil itu hingga sekarang. Saat hendak tidur, Beth menceritakan rencananya untuk pergi ke Rusia di akhir tahun ini. Beth menceritakan kekhawatirannya tentang turnamen Rusia itu dan Jalin memberikan pendapatnya untuk membantu Beth mengambil keputusan. Jalin juga membelikan sebuah buku Beth yang waktu itu sempat Beth cari. Rupanya Jalin sengaja menyembunyikannya sebagai tanda bahwa ia marah karena Beth diadopsi, sementara Jalin masih belum juga diadopsi saat itu. Adegan beralih di jalanan saat Beth dan Jalin tengah mengendarai mobil menuju panti asuhan mereka. Jalin lalu menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan mobil itu yang bukan hasil dari gajinya. Ia juga menceritakan bagaimana ia bisa diterima di tempat kerjanya sekarang. Cerita terus mengalir di antara keduanya hingga mereka sampai di panti asuhan. Sesampainya di sana, Jalin menawari Beth untuk turun dan mampir sebentar ke panti asuhan itu sebelum mendatangi acara pemakaman Mr. Sable. Namun Beth sepertinya kembali teringat masa-masa saat ia berada di panti itu, di mana saat itu ia kecanduan pil dan belajar catur pertama kalinya. Beth merasa tidak ingin mampir ke panti. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan ke gereja untuk mengikuti acara pemakaman Mr. Sable. Di sana, Beth heran karena tidak banyak yang datang. Jalin menjelaskan bahwa kepala panti jatuh saat Beth pergi dan menyebabkan ia lumpuh. Tiba-tiba saja Beth mengubah keputusannya dan ia ingin mampir ke panti asuhan. Sampainya di panti, Beth segera turun. Ia sempat melihat kepala panti sebelum akhirnya pergi ke basement untuk menengok tempat di mana ia pertama kali belajar catur dengan Mr. Sable. Betapa terkejutnya Beth saat melihat potongan-potongan surat kabar dan majalah yang memuat berita kemenangannya bermain catur tertempel di dinding basement bersama dengan foto-fotonya. Juga tertempel sebuah foto Beth kecil dengan Mr. Sable beberapa tahun yang lalu, serta surat kecil dari Beth saat ia meminjam uang Mr. Sable di turnamen pertamanya. Beth baru menyadari bahwa meskipun Mr. Sable terlihat cuek kepadanya, Mr. Sable rupanya memiliki perhatian dan kasih sayang layaknya orang tua kepada anaknya. Ia langsung bergegas masuk ke mobil dan menangis sejadi-jadinya di sana. Jalin melihat foto yang dibawa Beth dan menyadari bahwa Beth baru saja kehilangan sosok Mr. Sable yang sangat menyayangi Beth. Adegan berlanjut dengan Beth yang tengah kedatangan tamu dari organisasi Kristen yang hendak membantu akomodasi biaya selama Beth menjalani turnamen di Rusia. Kedua orang itu meminta Beth untuk menandatangani sebuah pernyataan untuk pers bahwa Beth adalah seorang Kristen. Namun Beth justru menolak karena ia tidak yakin dengan keyakinan yang ia imani itu.
ia akhirnya kehilangan kesempatan untuk pergi ke Rusia secara gratis dan justru harus mengembalikan biaya yang telah diberikan organisasi Kristen itu kepada Beth saat membiayai turnamen Beth di San Francisco. Beth lalu menelpon Benny dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja Benny mengatakan bahwa Beth gila karena menolak bantuan organisasi Kristen itu hanya karena tidak mau menandatangani pernyataan yang mereka inginkan. Beth juga menjelaskan bahwa ia masih membutuhkan $1.000 untuk membiayainya pergi ke Rusia. Karena Benny tidak mempunyai uang, ia menyarankan Beth untuk meminta bantuan kepada Federasi Catur atau Departemen Luar Negeri. Adegan selanjutnya memperlihatkan Beth yang menghubungi Federasi dan Departemen Luar Negeri seperti apa yang disarankan Benny. Ia terus menunggu kabar dari mereka hingga akhirnya ia mendapat hasil bahwa Departemen Luar Negeri tidak bisa membantunya dalam hal dana, namun mereka akan mengirim seseorang untuk mengawal kepergiannya. Beralih saat Beth dan Jolene tengah bermain bulu tangkis. Di sana Jolene mengatakan bahwa ia bersedia membantu Beth. Ia akan meminjamkan uang kuliahnya kepada Beth. Singkat cerita, Beth berangkat menuju Rusia bersama seorang utusan dari Departemen Luar Negeri. Di pesawat, pria tersebut sempat menjelaskan sedikit aturan yang harus Beth patuhi saat berada di Rusia nanti. Sesampainya di kamar hotel, Beth beristirahat sejenak. Pertandingan catur dilaksanakan malam hari. Penyiar berita menjelaskan bahwa Beth Harmon bukanlah pemain yang penting dalam kompetisi itu, dan satu-satunya hal yang membuatnya unik hanya jenis kelaminnya. Karena para pemain catur kebanyakan laki-laki yang bisa hebat dan menjadi grandmaster di zaman itu. Beth pun berhasil memenangkan pertandingan perdananya di Moskow, dan saat hendak keluar dari tempat pertandingan, ia disambut oleh beberapa orang yang menunggunya untuk meminta tanda tangannya. Pertandingan berikutnya berlanjut dan Beth kembali memenangkannya. Hari demi hari, orang-orang yang mengagumi dirinya semakin bertambah dilihat dari jumlah orang yang menunggu Beth keluar dan meminta tanda tangan. Tiba saatnya Beth melawan Luchenko yang juga juara dunia di bidang catur. Pertandingan mereka berlangsung sengit dan mengakibatkan keduanya harus menunda pertandingan mereka. Saat Beth kembali ke hotel dan hendak masuk ke kamarnya, tanpa sengaja ia melihat Luchenko tengah bersama timnya membahas strategi apa yang akan diambil Luchenko untuk mengalahkan Beth. Beth yang tidak sengaja mendengarnya segera masuk ke kamar dan menyiapkan papan caturnya untuk menyusun strategi juga. Esok malamnya, Beth kembali bertanding bersama Luchenko. Dengan hati-hati Beth memainkan biji caturnya untuk mengalahkan Luchenko. Akhirnya Luchenko menyerah kepada Beth. Keduanya sempat berbincang sebelum pergi dari tempat turnamen. Luchenko memuji kemampuan Beth dalam bermain catur. Ia juga mengatakan bahwa ia baru saja melawan pemain catur terbaik yang pernah ia temui. Satu persatu lawannya berhasil Beth kalahkan, membuat Beth akhirnya bisa kembali bertemu dengan Borgov di pertandingan selanjutnya. Malam itu Beth datang dan telah siap untuk melawan Borgov, grandmaster Rusia yang belum terkalahkan. Di sanalah Beth kemudian mengeluarkan trik Queen Gambit yang menjadi judul dari film ini. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Pertandingan itu disaksikan oleh banyak orang baik di dalam tempat pertandingan maupun di luar gedung yang terus mengikuti pertandingan Beth dan Borgov. Setelah bermain cukup lama, Borgov mengajukan adjournment atau penundaan untuk permainannya. Pertandingan mereka pun ditunda hingga esok hari. Saat hendak kembali ke hotel, Beth harus mengikuti wawancara terlebih dahulu dari salah satu majalah Rusia. Meskipun sangat lelah, Beth akhirnya melayani mereka. Di sana Beth menjelaskan Mr. Sable, orang yang mengajarinya catur untuk pertama kalinya saat ia berusia 9 tahun. Ia juga meminta mereka untuk berjanji menuliskan Mr. Sable di majalahnya. Saat hendak pergi, ia menghentikan langkahnya karena mendengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa ia berasal dari Lexington. Rupanya pria tersebut adalah Townes. Beth sangat senang bisa kembali bertemu dengan Townes dan langsung memeluk Townes. Townes lalu ikut Beth ke hotelnya dan di sana mereka saling berbincang.
Esok paginya, Thanos membangunkan Beth dan memberikannya secangkir kopi kepada Beth. Saat hendak meminum kopinya, telepon di kamarnya berdering. Thanos pun mengangkatnya, namun rupanya seorang itu ingin berbicara langsung dengan Beth. Thanos pun memberikan telepon itu kepada Beth. Saat mengangkat telepon itu, Beth terkejut, rupanya Benny yang menelpon Beth. Ia memberitahu langkah-langkah yang harus Beth ambil untuk menyerang balik Borgov di pertandingannya nanti malam. Rupanya Benny tidak menganalisis permainan Beth dan Borgov sendirian. Ia juga bersama Henry Beltic dan teman-temannya yang lain. Tak banyak bicara, Benny segera memberitahukan hasil analisisnya dan yang lain kepada Beth. Ia meminta Beth untuk menulis apa yang akan Benny dan Henry katakan. Setelah hari mulai sore, Beth pamit kepada Benny. Benny pun memberikan pesan semangat kepada Beth untuk mengalahkan Borgov. Malam harinya, Beth dan Borgov kembali bertanding. Beth yang sudah memahami apa strategi yang akan ia gunakan dengan tegas menjalankan biji-biji caturnya. Pertandingan masih terus berlangsung sengit karena rupanya langkah yang diambil Borgov sangat tidak terduga. Beth bahkan sempat kembali bermain catur di kepalanya saat ia sudah kebingungan harus mengambil langkah apa. Sama seperti apa yang biasa ia lakukan dengan pil penenangnya di malam hari. Akhirnya ia bisa kembali melanjutkan permainannya. Strategi yang Beth ambil membuat Borgov lalu menawarkan seri kepada Beth. Borgov tidak pernah menawarkan seri kepada lawan-lawan sebelumnya. Namun jika Beth menerima itu, maka status Beth bukan sebagai pemenang. Beth pun menolak tawaran Borgov itu. Keduanya kembali melanjutkan permainan hingga Borgov terpojok dan tidak bisa lagi mengelak dari kekalahannya. Beth pun berhasil mengalahkan Borgov, sang Grandmaster dari Rusia. Setelah menyelesaikan pertandingannya itu, Borgov mengulurkan tangannya kepada Beth untuk berjabat tangan. Keduanya lalu berpelukan. Tepukan tangan orang-orang yang menonton mereka pun seolah turut memberikan selamat kepada Beth Harmon atas kemenangannya. Benny dan yang lain pun ikut bersorak atas kabar kemenangan Beth. Beth juga mengabarkan kemenangannya itu kepada Jalin. Di luar, orang-orang yang menunggu kedatangan Harmon pun turut menyambut kemenangan Harmon dengan bangga. Di tengah kerumunan itu, Thanos mengambil gambar Beth sebelum Beth masuk ke mobilnya. Esok harinya, Beth mendapat beberapa undangan sebelum kembali ke Amerika Serikat. Namun secara tiba-tiba, Beth meminta mereka menghentikan mobilnya karena ia ingin berjalan kaki. Rupanya ia mendatangi taman di mana banyak lansia bermain catur di sana. Awalnya mereka tidak menyadari kedatangan Beth. Hingga salah seorang dari mereka menyapa Beth, mereka semua lalu bergantian bersalaman dengan Beth. Salah satu dari lansia itu kemudian mengajak Beth untuk bermain catur bersama. Dan serial Queen Gambit season 1 pun selesai. Serial yang menarik untuk dibahas dengan mengisahkan perjuangan Beth melawan masa lalunya dan menjadi pemain catur yang hebat. Terlepas dari kebiasaan buruknya, kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita bisa menyalahkan diri kita yang tidak mau berusaha. Sejatinya, segala kegagalan yang kita alami akan memberikan sejuta jalan menuju kemenangan. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga terhibur. Sampai jumpa di serial berikutnya.